Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fauziah dengan NIM 1914200105, kelas PBSC semester 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dasar hukum, asas, tujuan arbitrase syariah. Dengan mata kuliah arbitrase syariah, salah satu tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu yang terhormat Dr. Haji Saiful Bahri SAG MM. A. Pengertian arbitrase. Arbitrase adalah proses menyelesaikan perselisihan di hadapan pihak ketiga yang tidak berkepentingan memiliki kepentingan. Pihak ketiga, seorang arbiter, mendengarkan bukti yang dibawa oleh kedua belah pihak dan membuat keputusan. Arbiter bisa berperan sebagai penonton, saksi, atau pendengar. Arbitrase juga sebagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang digunakan sebagai pengganti litigasi dengan harapan menyelesaikan sengketa tanpa biaya dan waktu untuk pergi ke pengadilan. B. Dasar hukum arbitrase. Dasar hukum yang dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, baik dalam kerangka arbitrase nasional maupun arbitrase internasional, sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang persetujuan atas konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. 3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing, Uncitral Arbitration Rules. C. Asas dan tujuan arbitrase. 1. Asas arbitrase. Asas-asas yang berlaku dalam arbitrase di dalam hukum arbitrase, baik itu yang termasuk arbitrase nasional maupun arbitrase internasional, secara umum berlaku asas-asas yang diakui dan dipatuhi dalam proses arbitrase. Asas-asas ini merupakan dasar atau landasan bagi berlakunya sebagai regulasi, sehingga tidak keluar dari prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Asas-asas yang berlaku dalam arbitrase tersebut yaitu: 1. Asas kesepakatan. Artinya, kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, sengketa atau sepaham
untuk menunjuk seorang atau beberapa orang arbiter. 2. Asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri. 3. Asas limitatif, yaitu adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan atau bisnis dan industri dan atau hak-hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. 4. Asas final dan binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya memang sudah disepakati oleh para pihak dalam klausula atau perjanjian arbitrase mereka. Final, yaitu putusan yang telah dijatuhkan oleh arbitrase adalah putusan terakhir dalam arti tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak. Asas ini sebenarnya merupakan asas yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase karena sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Akan tetapi, asas ini menjadi tidak berfungsi karena tergilas oleh adanya aturan-aturan pembolehan dilakukannya upaya hukum lain seperti upaya pembatalan putusan arbitrase dan banding atas putusan arbitrase ke peradilan umum. Walaupun asas ini dinyatakan secara tegas dalam pasal, akan tetapi kontradiktif dengan pasal lain yang memberi peluang untuk melakukan upaya hukum. 2. Tujuan arbitrase. Tujuan dari arbitrase ini untuk menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Arbitrase juga dilakukan untuk menghadirkan kerukunan antar pihak yang saling melaporkan agar terciptanya kesepakatan melalui langkah musyawarah serta menyelesaikan perselisihan secara damai antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa perdata dengan prinsip yang mengutamakan usaha perdamaian, menyelesaikan sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan syariat Islam sebagai dasarnya, serta memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.